Alas Roban, hamparan hutan lebat di pesisir utara Jawa, dikenal dengan jalanan berkelok tajam dan kabut tebal yang turun tanpa aba-aba. Di siang hari, tempat ini tampak seperti jalur biasa, sunyi, sepi, tapi tetap bisa dilalui. Namun ketika malam mulai turun dan jarum jam merambat ke angka 2, barulah tempat ini memperlihatkan wajah aslinya. Dan inilah kisah misteri di Alas Roban. Malam itu, angin menderu kencang menembus lebatnya pepohonan di Alas Roban. Jalanan lengang, hanya disinari cahaya remang lampu kendaraan yang sesetali melintas. Di tengah belantara yang mencekam itu, berdiri sebuah warung tua, reot, seolah hampir roboh dimakan usia. Sengnya karatan, dindingnya dari anyaman bambu yang bolong-bolong, dan papan namanya hampir copot, hanya menyisakan tulisan, "Ni kopi yang kusam." Warung itu tak pernah masuk Google Maps. Tak ada warga yang mengaku memilikinya, dan anehnya, ia hanya muncul saat tengah malam. Adalah Wira, seorang sopir truk ekspedisi lintas pulau, yang baru pertama kali melintasi jalur Pantura lewat Alas Roban. Karena kelelahan, ia memutuskan untuk istirahat sejenak. Saat itu, pukul 1.23 dini hari, ketika matanya menangkap bayangan warung kecil di pinggir jalan. Heran, karena sejauh mata memandang sebelumnya, tak ada bangunan apapun. "Loh, kok ada warung di sini? Lumayanlah, ngopi dulu biar nggak nantuk," gumamnya sambil memarkir truk di pinggir jalan. Begitu masuk, ia disambut seorang nenek renta berambut panjang, mengenakan kebaya lusuh, dan kulit wajahnya tampak seperti kertas yang terlipat ribuan kali. Tanpa banyak bicara, nenek itu langsung menuangkan kopi dari ceret kuning ke dalam cangkir kaleng. "Nina, kopi hitamnya masih panas." Wira mengangguk sopan, meski ada perasaan ganjil. Warung itu dingin, sangat dingin, bahkan lebih dingin dari udara luar. Ia menyeruput kopi perlahan, dan sontak lidahnya terasa keluh. Rasanya bukan pahit atau manis, rasanya amis. "Ini kopi pakai air apa, Nek?" tanya Wira, mulai merasa mual. Nenek itu menatapnya lekat. Matanya putih tanpa bola mata. Lalu dia tertawa pelan. Tertawa yang berubah jadi rintihan. Tiba-tiba, lampu Petromax di warung itu padam sendiri. Dalam gelap, Wira merasa seperti ada yang menyentuh pundaknya. Dingin, lembek, basah, dan saat ia menoleh, terdengar suara-suara dari belakang warung. Seperti ratusan langkah kaki tanpa alas, menyeret-nyeret tanah basah. Ada suara tangisan, suara cekikikan anak-anak, suara erangan orang sekarat. Wira mencoba berdiri, tapi tubuhnya berat, kakinya tak bisa digerakkan. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Lalu dari dinding belakang warung yang reot, muncul sesosok tubuh kurus, dengan kulit yang tampak melepuh. Matanya kosong, menghitam, dan mulutnya sobek hingga ke pipi. Sosok itu merangkak keluar dari lubang di dinding, diikuti oleh bayangan lain yang tak berbentuk. Mereka seperti asap pekat, mengelilingi Wira dalam diam. Cahaya petir sesekali menyambar dari luar, menerangi ruangan sesaat. Dalam kilatan itu, Wira melihat dinding warung kini penuh dengan coretan-coretan aneh. Tulisan aksara Jawa kuno bercampur dengan tanda-tanda mirip simbol pemanggilan. Beberapa dari simbol itu tampak baru, seperti ditulis menggunakan darah yang belum mengering. Nenek tadi sudah tak terlihat. Yang ada hanya suara-suara samar yang terus berdengung di telinganya. "Jangan tidur di jalur mereka. Kau sudah duduk di kursi yang tak seharusnya. Kopi darah harus dihabiskan, atau kau yang akan jadi isinya." Tiba-tiba cangkir di tangan Wira bergetar, lalu pecah seketika.
Cairan kopi hitamnya berubah merah dan mengalir ke lantai, membentuk genangan aneh yang memantulkan wajahnya. Tapi wajah yang ia lihat di dalam genangan itu bukan dirinya, melainkan sosok pria tua dengan mata membelalak dan mulut terbuka lebar, seolah berteriak minta tolong. Wira mencoba melangkah ke belakang, namun lantai warung berubah licin. Genangan merah itu kini menyebar seperti hidup, merayap menuju kakinya. Dari balik rak-rak reot yang penuh debu dan jaring laba-laba, muncul tangan-tangan pucat yang menjulur, seperti mencoba menariknya masuk ke dalam lantai. Suara dari luar warung semakin gaduh, raungan hewan liar, suara knalpot kendaraan yang kecelakaan, dan bunyi sirene samar seakan mengelilingi tempat itu. Tapi tak ada satupun kendaraan yang melintas. Tak ada satupun orang lain di jalan itu. Hanya Wira dan warung itu. Dan ketika ia berusaha menoleh ke arah pintu untuk melarikan diri, ia mendapati pintunya kini sudah tidak ada. Yang ada hanyalah tembok penuh dengan bekas cakaran dan bercak darah kering. Wira panik, napasnya memburu, keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia menghantamkan bahunya ke tembok tempat pintu seharusnya berada, berharap itu hanya ilusi. Tapi tembok itu nyata, keras, dingin, dan berdenyut seperti daging hidup. Tiba-tiba dari atas langit-langit, terdengar suara seperti kuku-kuku yang menggaruk bambu. Perlahan, kepala seorang anak kecil menjulur dari lubang di atas. Rambutnya panjang, kusut dan menutupi hampir seluruh wajahnya. Tapi dari sela-selanya, Wira bisa melihat mata yang melotot memancarkan cahaya kehijauan. Anak itu mulai menuruni tiang bambu dengan posisi terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Ia menyeringai, memperlihatkan deretan gigi kecil tapi tajam seperti paku. "Mas, kamu yang ngabisin kopinya ya?" Suara anak itu lirih, namun menggema seperti terdengar dari balik liang lahat. Wira mundur, punggungnya menabrak rak warung yang bergetar sendiri. Kaleng-kaleng tua berjatuhan, sebagian menggulingkan botol-botol kaca yang retak. Dari salah satu botol, meluncur seekor cicak berwarna hitam legam, sebesar tangan orang dewasa, yang langsung melesat ke balik baju Wira. Ia menjerit, mencabut jaketnya dengan kasar, membantingnya ke lantai. Tapi suara jeritannya lenyap, hilang ditelan kabut tebal yang tiba-tiba merasuk ke dalam warung. Kini segalanya tampak buram. Kabut putih pekat menutupi semua sisi ruangan. Wira tak bisa melihat apapun, tapi ia bisa mendengar. Nafas yang berat, suara langkah kaki yang menyeret, dan bisikan yang tak berhenti. Satu tegukan, satu jiwa. Kopi darah, warung arwah, tinggal kau, dan lalu kabut itu pecah, seperti ditelan oleh kegelapan yang datang tiba-tiba. Ruangan itu kini gelap gulita, hening, tak ada suara apapun. Sampai di pojok ruangan, terdengar suara kursi kayu tua yang diseret. Seseorang atau sesuatu duduk di sana. Sosok itu mengenakan jaket yang sama seperti milik Wira. Tapi wajahnya, tangan Wira gemetar saat ia mengangkat senter dari saku celananya dan menyalakannya pelan-pelan ke arah sosok itu. Cahaya senter bergetar hebat seiring tangan Wira yang gemetaran. Dan dalam cahaya yang goyah itu, ia melihat dirinya sendiri, duduk, diam, menatap balik kepadanya. Tapi dengan mata kosong yang hitam legam dan senyum yang perlahan-lahan melebar, begitu lebar hingga menyentuh telinga. Bibirnya sobek, seolah kulit wajah itu dipaksa robek oleh senyum yang bukan miliknya. Sosok itu berdiri perlahan, gerakannya kaku namun pasti, seperti boneka kayu yang digerakkan oleh tali-tali tak kasat mata.
Wira mundur dengan langkah terseret. Punggungnya kembali membentur tembok yang kini terasa lebih hangat seperti bernapas. Ia memandang ke arah sosok yang makin mendekat dan mendapati bahwa wajah dirinya itu mulai berubah. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan daging merah yang berdenyut, lalu berganti dengan wajah lain. Wajah pria tua, lalu wanita muda, lalu bocah kecil. Semua wajah itu menumpuk, berubah-ubah dalam satu tubuh. Senter di tangan Wira mulai berkedip-kedip, lalu padam. Kini hanya gelap. Dan dalam kegelapan, suara itu datang lagi. Kau sudah duduk di tempat kami. Kau minum dari cawan kami. Kini, kau milik kami. Tiba-tiba, dari bawah tanah warung, terdengar suara retakan seperti kayu lapuk yang patah. Lantai bambu bergoyang, lalu terbuka sedikit demi sedikit, seperti mulut raksasa yang menganga. Asap hitam pekat mengepul dari lubang itu, membawa aroma busuk seperti bangkai bercampur tanah kuburan. Dari dalam lubang, muncul tangan-tangan pucat yang mencengkeram pergelangan kaki Wira. 1, 2, 5, 10 tangan. Mereka menariknya perlahan masuk ke dalam lubang. Wira meronta, berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya kembali hilang. Hanya matanya yang kini membelalak, penuh rasa takut yang tak bisa diucap. Di detik terakhir sebelum tubuhnya tertarik sepenuhnya ke dalam, ia melihat sosok dirinya yang tadi kini duduk di bangku dekat meja, menyesap kopi dari cangkir kaleng yang sama, dan tersenyum padanya. Lalu, lantai kembali tertutup. Warung itu sunyi. Tak ada suara, tak ada jejak. Hanya secangkir kopi yang kini tinggal setengah dan asapnya masih mengepul. Pelan, berputar, lalu lenyap. Angin kembali berhembus pelan melalui celah-celah dinding warung reot itu. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Seolah semua kengerian tadi hanya mimpi buruk yang ditinggalkan malam. Di luar, jalanan alas roban tetap lengang, sunyi. Tapi dari kejauhan, lampu sorot sebuah mobil travel tampak mendekat. Sopirnya, pria paruh baya bernama Pak Seno, menguap lebar sambil menepuk-nepuk pipinya agar tak mengantuk. Ini sudah hampir pukul 2 dini hari. Tiba-tiba, ia melihat warung kecil di sisi kiri jalan. Lampunya redup, tapi terlihat seperti terbuka. Warung di tengah hutan. Duh, bisa ngopi sebentar nih, gumamnya pelan. Ia menepi, mematikan mesin, lalu turun. Begitu mendekat, bau kopi dan kayu terbakar samar-samar tercium. Di dalam warung, seorang pria muda duduk diam di bangku kayu, menyuguhkan senyum ramah. "Silakan, Pak, kopinya masih panas," katanya sambil menyodorkan cangkir kaleng tua. Pak Seno mengangguk, duduk tanpa banyak curiga. Ia mengangkat cangkir itu, menghirup aromanya. Tapi sebelum ia sempat meminum, matanya menangkap sesuatu dari sudut pandang. Di atas meja, di balik tumpukan toples kaca yang berdebu, ia melihat sebuah benda, dompet kulit, lusuh, kotor. Ada noda darah di ujungnya. Pak Seno mengernyit, lalu membuka dompet itu secara refleks. Di dalamnya ada kartu identitas. Nama Wira Nugraha, alamat Bandung, status hilang. Pak Seno mematung, tangannya mulai gemetar. Ia menoleh perlahan ke arah pria muda yang tadi menyambutnya. Tapi kini, wajah pria itu sudah berubah. Matanya gelap, bibirnya robek, dan ia mulai tersenyum.
senyum yang semakin melebar. Di luar, angin berdesir makin keras, daun-daun berguguran, dan di kejauhan terdengar suara klakson, diikuti jeritan pendek yang langsung menghilang dalam pekatnya hutan. Pak Seno bangkit, kursi yang didudukinya terjungkal ke belakang, dompet di tangan terlepas, jatuh ke lantai bambu yang kini tampak berubah warna, lebih gelap, seperti dilumuri jelaga dan darah kering. Ia berbalik, berniat lari keluar. Tapi, pintu warung itu lagi-lagi telah lenyap. Yang ada di hadapannya kini hanyalah dinding, sama seperti yang dialami Wira sebelumnya. Dinding dengan bekas cakaran dan noda-noda merah kehitaman yang masih basah. Nafas Pak Seno makin memburu, ia meraba tembok berharap ini hanya mimpi. Namun dari balik dinding terdengar suara-suara, "Tinggal di sini saja, Pak. Cuma satu tegukan, setelah itu tenang. Kami semua pernah kelelahan, seperti Bapak." Ia menoleh ke belakang. Sosok pria yang menyerupai Wira tadi kini berdiri di meja, tapi bukan lagi sendiri. Di belakangnya berdiri bayangan-bayangan lain. Samar, tapi semakin lama semakin jelas. Mereka semua memakai jaket sopir, helm, seragam travel, dan beberapa dengan pakaian harian. Matanya kosong, wajahnya sebagian tanpa mulut, sebagian tanpa kulit, dan sebagian lain memakai wajah mereka yang masih hidup. Salah satu dari mereka maju, suaranya lirih seperti angin malam. "Aku dulu cuma pengantar paket, cuma ingin rehat sebentar." Yang lain menyusul. "Aku nyasar ke sini tahun 2004. Warung ini nggak pernah berubah, cuma yang duduknya yang berganti." Pak Seno mundur, tapi tuh apa kakinya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang mulai merambat dari lantai, membelit mata kakinya. Ia menunduk. Tanah warung itu kini bergerak seperti lumpur hidup yang mengisap perlahan. Di langit-langit, suara garukan kembali terdengar, diiringi tawa cekikikan anak kecil. Lampu Petromax di pojok warung mendadak menyala terang, tapi cahaya yang terpancar bukan kuning hangat, melainkan biru pucat seperti cahaya di kamar mayat. Di salah satu sisi ruangan, sebuah papan menu tergantung miring. Tulisan tangan yang tergores di atasnya menyala samar. "Warung kopi malam, hanya untuk yang tak sempat pulang." Satu teguk, hilang penat, dilarang bertanya jalan keluar, bayar dengan waktu, jiwa, atau diam. Kursi selalu tersedia. Pak Seno menelan ludah. Perlahan ia kembali menoleh dan mendapati semua bangku di warung itu kini telah terisi oleh mereka yang tak sempat pulang. Dan satu-satunya bangku kosong ada tepat di belakangnya. Sudah disiapkan dengan secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Pak Seno berdiri membatu. Nafasnya tercekat, tubuhnya tak lagi mau menurut. Kursi kosong itu seakan menariknya, pelan tapi pasti. Aroma kopi hitam menguar lebih tajam, tak lagi seperti kopi biasa. Ada bau tanah basah, darah hangat, dan dupa yang menyengat menusuk hidung. Satu persatu sosok di kursi lain menoleh ke arahnya, serempak tanpa suara. Kepala mereka menoleh bersamaan. Gerakannya seperti patah, krek, dengan mata kosong yang menatap penuh harap. Pak Seno ingin berteriak, tapi suara seakan mati di tenggorokannya. Ia mundur, namun kaki seperti tertanam. Tiba-tiba, suara kursi yang ditarik perlahan. Kursi kosong itu kini tidak kosong lagi. Seseorang atau sesuatu telah duduk di sana. Makhluk kurus kering, mengenakan seragam yang sama persis seperti milik Pak Seno. Wajahnya penuh luka bakar, dan di dahinya tertulis dengan bekas goresan pisau, Seno. Makhluk itu memalingkan wajahnya, menatap Pak Seno, dan tersenyum. Senyum itu sama, senyum yang ia kenal, senyumnya sendiri. Seketika, pandangan Pak Seno kabur. Warung itu bergoyang, rak-rak amruk sendiri, jendela terayun keras, dan dari luar terdengar suara tangisan. Suara wanita,
anak-anak, semuanya saling bertumpuk seperti jeritan dari perut bumi. Gubrak, salah satu toples kaca pecah. Dari dalamnya keluar beberapa benda yang tergeletak di lantai. Bukan kopi, tapi gigi, jari, potongan tiket perjalanan, kartu identitas, semuanya berlumur debu dan darah. Semuanya milik mereka yang pernah berhenti sejenak. Pak Seno ingin lari, namun kakinya kini tertarik ke dalam lantai. Lantai warung itu merekah seperti mulut yang lapar, menggeliat dan membentuk wajah-wajah samar yang menjerit ke arah langit-langit. "Jangan minum, Pak," bisik suara kecil di dekat telinganya. Pak Seno menoleh cepat. Seorang anak perempuan berdiri di pojok, mengenakan baju SD dengan rok kusam. Matanya sembab. Ia menggigit bibirnya dan menahan tangis. "Jangan duduk, Pak. Nanti Bapak, kayak bapak aku." Lalu, tubuh anak itu tiba-tiba diseret ke balik rak yang ambruk oleh tangan-tangan gelap yang menjulur dari bayang-bayang. Ia menjerit, tapi hanya sekejap, lalu hening lagi. Pak Seno kini sendirian. Senter di kantongnya menyala sendiri, berkedip cepat. Cahayanya menyorot ke satu titik di langit-langit. Di sana tergantung lusinan kepala. Kepala yang mengenakan helm sopir, topi travel, hingga kerudung lusuh. Semuanya diam, semuanya menatap ke bawah. Dan perlahan, satu persatu, mereka mulai membuka mulut, serempak, tanpa suara. Namun dari dalam keheningan itu, terdengar kembali suara khas seretan kursi. Srek, srek, srek. Ada kursi lain yang sedang ditarik keluar dari balik dinding. Baru, masih kosong. Di depannya sebuah gelas kopi baru dituangkan oleh tangan tua yang tiba-tiba muncul dari balik tirai. Dan kursi itu sekarang menghadap ke arah kita. Langit alas roban di luar warung mendadak gelap sepenuhnya, seperti malam kehilangan cahaya bulan dan bintang sekaligus. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin, hanya keheningan pekat yang terasa seperti menekan paru-paru. Di dalam warung, semua sosok duduk diam menghadap ke tengah, menatap kursi kosong yang kini tak lagi kosong. Seseorang telah duduk di sana, tapi bukan Pak Seno, bukan siapapun yang bisa dikenali. Sosok itu tak memiliki wajah, hanya permukaan datar berkulit pucat, dan dari bagian tengahnya perlahan merekah celah, membentuk mulut yang memanjang, mulut yang mengeluarkan suara tawa. Tawa pelan, cekikikan seperti anak kecil, yang terus bertambah keras dan menjadi raungan. Warung itu berguncang. Petromax meledak. Tembok-temboknya membentuk guratan seperti akar pohon yang menjalar hidup. Di antara puing-puing yang berjatuhan, Pak Seno berdiri lunglai. Matanya kosong. Tubuhnya masih tertarik oleh kekuatan tak terlihat. Namun kini dia tidak melawan. Ia hanya mengangguk sekali dan duduk di kursi yang telah disiapkan untuknya. Gelas kopi di depannya tiba-tiba penuh, padahal tak ada yang menuang. Uap panas dari gelas itu naik ke langit-langit, membentuk wajah-wajah samar yang menjerit dan menghilang. Suara-suara kembali terdengar, suara jalanan, deru truk, raungan rem, tangisan, dan kemudian semuanya hening kembali. Tik, tik, tik. Jam tua di atas pintu berdetak lambat. Jarumnya berputar mundur. Di luar, kabut mulai turun lagi, menyelimuti warung yang nyaris roboh itu. Dan tak lama kemudian, sebuah mobil box berwarna putih melaju perlahan di jalanan sunyi. Sopirnya muda, baru pertama kali melewati jalur alas roban sendirian. Matanya sembab, wajahnya lelah. Ia melihat ke arah kiri, dan mendadak ada warung kecil, remang, dengan cahaya lampu biru pucat yang berkedip-kedip. Loh, kok ada warung di sini? Ia mengerem perlahan, menepi dan turun. Warung itu seakan menyambutnya.
Tirainya tertiup pelan oleh angin. Di dalamnya, seseorang duduk di balik meja, mengenakan jaket parubaya, tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia biasa. Dan di hadapannya, satu gelas kopi, baru saja dituang. Masih mengepul, masih hangat, dan kursi yang di depannya masih kosong, menunggu lagi dan lagi. Sejak malam itu, tak ada yang pernah melihat Pak Seno kembali. Mobil travel yang ia kemudikan ditemukan terparkir di pinggir alas roban, kuncinya masih tergantung di kontak, dan termos kopinya penuh, tak tersentuh. Tak ada jejak pertarungan, tak ada tanda-tanda kecelakaan. Hanya satu hal yang aneh. Di jok penumpang, ditemukan secari kertas bertuliskan tangan gemetar. Jangan berhenti. Jangan duduk. Jangan minum. Polisi yang menyelidiki kasus itu tak menemukan warung yang dimaksud. Warga sekitar pun hanya menggeleng saat ditanya. Di sana mah hutan semua, Mas, nggak ada warung. Namun sopir-sopir tua tahu. Mereka pernah mendengar desas-desus tentang warung misterius di tengah alas roban. Warung reot yang hanya muncul untuk mereka yang kelelahan, bingung arah, atau sedang dalam perjalanan tanpa tujuan. Warung yang menawari istirahat, segelas kopi, dan tempat duduk hangat. Tapi dengan satu syarat. Tak boleh kau terima jika masih ingin pulang. Kini, di kalangan pengemudi malam, ada satu pesan yang dibisikkan turun-temurun. Kalau kau lihat warung kecil berdinding bambu di tengah hutan, jangan kau datangi, jangan kau hampiri. Karena sekali kau duduk, kursi itu akan mencintaimu. Dan ia tak akan pernah membiarkanmu pergi. Dan kisah ini pun tamat.